Wanita ini sedang membuat anggur. Air susu di tubuhnya tiba-tiba menetes beberapa tetes. Air jatuh tepat di dalam tong anggur. Siapa yang tahu, keesokan harinya, orang yang membeli minuman keras, malah mengantri dari ujung jalan hingga ke ujung desa sebelah. Semua orang bilang anggur hari ini tidak seperti biasanya. Rasanya sangat enak dan tiada duanya. Wanita ini malu-malu teringat. Kejadian itu sangat malu untuk diungkapkan. Ia hanya bisa berbohong bahwa itu adalah resep turun-temurun. Ini harus dirahasiakan setelah itu. Janda dengan resep rahasia ini benar-benar mengubah nasibnya. Dari situlah dia menuju puncak kehidupan. Tak terasa 8 tahun berlalu. Dia menjadi miliarder berkat resep rahasianya. Phil sering sibuk bekerja di luar rumah. Maka dia menitipkan putrinya di rumah orang tuanya. Namun tak disangka, hari itu ketika dia pulang untuk menengok putrinya, ternyata melihat putrinya mengangkat mangkuk anjing dari lantai ke meja makan. Apa yang kamu lakukan dengan mangkuk anjing, Tian-Tian? Ini bukan mangkuk anjing, ibu. Ini adalah mangkuk makanan yang diberikan bibi untuk Tian-Tian. Mangkuk makanan? Ya, aku menggunakan ini setiap hari untuk makan. Tian-Tian, bagaimana kamu bisa berbohong? Kami tidak meminta. Dia menggunakan ini untuk makan. Maafkan aku, bibi. Jangan pukul aku. Ketika aku tidak di rumah, kamu memperlakukan putriku seperti ini. Wei, jangan dengarkan Tian-Tian. Kata-kata palsu. Putriku bahkan membawa mangkuk anjing ke meja. Aku tidak mendengarkan dia. Apakah aku harus mendengarkanmu? Wei, keadaan tidak seperti yang kamu bayangkan. Ibu, sampai saat ini, kamu masih membela dia. Siang Wei, sekarang kamu sudah tahu. Jadi aku tidak perlu berpura-pura lagi. Benar, aku memperlakukan putrimu seperti anjing. What's up? Bukankah kamu hanya mengandalkan sedikit uangmu? Hanya berani bersikap sombong di depan ibu. Berani menunjukkan kekuatan. Masih berani memukulku? Kakak iparmu, Siang Wei, masih hamil. Kamu gila. Benar, aku hanya gila. Barulah aku akan membayar mahar untuk menikahimu. Semua biaya pesta sudah dibayar. Aku hanya gila. Hanya dengan begitu saya bisa memikirkan kalian dengan sepenuh hati. Anak belum lahir. Aku membelinya untukmu. Rumah di daerah sekolah terbaik. Kau ingin rumah ini, kan? Kamu mau apa? Mau apa? Bersihkan makanan di mangkuk anjing itu dengan menjilatnya. Rumah ini kuberikan padamu. Siang Wei, berani kau memaksa aku makan dari mangkuk anjing? Apakah kau mencari mati? Yuting, cukuplah. Wei Mei tadi sedang emosi. Itulah sebabnya dia melakukan hal seperti itu. Jangan salahkan dia. Wanita tua brengsek. Tutup mulutmu. Kau hanya mengandalkan uangmu. Dia yang mempermalukanku. Kalian masih berbicara padanya. Percaya atau tidak padaku, aku akan menggugurkan anak dalam kandunganmu. Anak dalam kandunganmu. Bukan anakku. Cinta tidak bisa dipaksakan. Apa omong kosongmu? Anak dalam perut itu. Tapi itu daging dan darahku sendiri. Keponakanmu sendiri. Bagaimana dengan Tian-Tian? Tian-Tian bukan daging dan darahku. Keponakan perempuanmu sendiri. Anakku. Hidup ibu sangat menderita. Akhirnya menikah dan punya anak setelah melalui begitu banyak. Mendapat adik ipar seperti ini. Ting-ting, tenanglah. Apanya yang tenang? Dia telah memperlakukan saya seperti ini. Saya tidak ingin hidup lagi. Anakku, jangan hidup lagi. Hari ini saya akan melompat dari sini. Kita akan mati bersama. Anakku, jangan salahkan ibu ya. Kalau harus menyalahkan, salahkan dia. Dia yang telah merendahkanmu. Dia ingin menghancurkanmu. Dia tidak ingin kamu dilahirkan. Bahkan jika harus menjadi hantu, jangan biarkan dia lolos. Siang Wei, mengandung anak itu tidak mudah. Apakah kamu harus memaksanya sampai mati? Dan anak dalam kandungan. Barulah kamu akan bahagia. Minta maaf dan selesaikan masalah ini. Saya tidak salah. Mengapa harus minta maaf? Wei, dengarkanlah. Segera minta maaf kepada kakak iparmu. Ibu bahkan meminta saya untuk meminta maaf padanya. Benar, Wei, kakak iparmu adalah orang yang lebih tua. Apa masalahnya dengan minta maaf? Tadi kamu seharusnya tidak begitu. Berbicara dengan mereka. Ibu, Anda tidak melihat bagaimana mereka mengganggu Tian-Tian. Ibu tahu kamu dan Tian-Tian merasa tidak adil. Tapi sekarang, bagaimanapun, kamu harus menahan diri. Kami pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Di perut kakak iparmu, dia sedang mengandung seorang anak laki-laki. Ibu melihat kamu selalu diganggu. Ibu juga merasa sedih. Tapi kakak iparmu sekarang hamil besar. Emosi tidak boleh terlalu tinggi. Mengapa kamu bertengkar dengannya? Baiklah, Wei, dengarkan ibu, toh kamu tidak kekurangan uang. Mengapa tidak minta maaf kepada kakak iparmu dengan memberikan rumah di zona sekolah itu? Untuk membuat kakak iparmu senang. Menghiburnya, bagaimana? Ibu, yang ada di dalam perutnya adalah cucu Anda. Apakah Tian-Tian? Bukan cucu perempuan Anda? Kali ini saya tidak bisa mendengarkan Anda. Saya minta maaf. Mereka juga harus minta maaf kepada Tian-Tian. Jangan sekali-kali berpikir tentang rumah. Wei, anak durhaka.
Apakah kamu benar-benar ingin melihat saya tidak memiliki keturunan? Apakah kamu baru akan puas? Anda memukul saya karena dia. Bahkan mengatakan saya tidak berbakti. Keluarga merawat saya selama 15 tahun. Saya menyokong keluarga. Keluarga merawat saya. Saya memiliki 4 anggota keluarga yang harus saya biayai. Kontribusi saya adalah nyata. Karena saya telah melakukan bagian saya. Apakah Anda masih merasa saya tidak? Baiklah. Saya tidak. Apa maksudmu dengan ini? Wei, jangan berpikir. Berapa besar kontribusi Anda untuk keluarga ini? Kamu hanya seorang gadis. Apa yang bisa kamu tunjukkan kepada kakak dan kakak iparmu? Memang benar kakakmu tidak bisa menghasilkan uang seperti kamu. Tapi dia adalah pewaris ke-9 keluarga Siang. Mampu melanjutkan garis keturunan keluarga Siang. Itu adalah kontribusi terbesar. Bagaimana Anda bisa begitu yakin mengucapkan kata-kata seperti itu? Selama bertahun-tahun ini, apakah saya pernah membuat Anda kecewa? Saat saya kecil, Anda pikir belajar untuk gadis itu pemborosan uang. Saya belajar dengan giat, mendapatkan beasiswa penuh untuk membayar biaya sekolah. Agar kalian tidak perlu khawatir. Saya telah bekerja selama 3 tahun. Saya dengan susah payah menyimpan uang muka. Anda mengatakan kepada ayah bahwa Anda ingin tinggal di kota. Tanpa ragu-ragu memberikan kepada kalian. Membeli rumah ini. Bahkan mengambil pinjaman jutaan. Kemudian saya sukses dalam karir. Bekerja keras untuk mendapatkan uang pertama. Tapi kalian menipu saya dengan mengatakan bahwa keluarga berutang. Berikan semua uangku, untuk memberikan kepada saudara untuk memulai bisnis. Menyebabkan saya hamil saat itu. Bahkan tidak bisa membayar biaya pemeriksaan kehamilan. Tapi saya tidak pernah mengeluh. Saya merasa Anda memihak anak laki-laki. Hanya karena tradisi, akan berubah suatu saat. Saya pikir asalkan saya menghasilkan lebih banyak uang, untuk memberikan kalian kehidupan yang lebih baik, kamu akan menerimaku. Tapi saya salah. Anda selalu merasa bahwa saya adalah seorang gadis, tidak bisa melanjutkan garis keturunan. Itulah mengapa baru saja menunjukkan wajah yang peduli. Padahal sebenarnya hanya takut saya. Hanya takut saya. Tidak peduli dengan putra baik Anda. Karena Anda merasa membesarkan anak perempuan tidak berguna. Lebih baik membesarkan anak laki-laki. Jika ada masalah, carilah putra Anda. Jangan cari saya. Saya akan menjual rumah di Istana Kekaisaran. Apartemen tempat kalian tinggal sekarang. Saya akan segera mengambilnya kembali. Kamu. Siang Wei, bukan kamu yang gila. Kamu harus mengambil kembali rumah ini. Lalu kita akan tinggal di mana? Wei, hatimu tidak boleh sekejam ini. Ada apa, ayah? Ini semua salah Siang Wei. Setengah tahun tidak pernah pulang. Pulang sekali saja membuat seluruh rumah tidak tenang. Tidak hanya ingin membuat mati anak di perut Yuting, juga harus mengambil apartemen kita kembali. Apa, ayah? Mereka menyiksa Tian-Tian. Bahkan memaksa dia makan dari mangkuk anjing. Semuanya sudah sampai pada titik ini. Dia masih memihak kepada kakak dan kakak ipar. Partial kepada kakak dan kakak ipar. Wei, tenanglah sebentar. Di mana ibumu dan kakakmu? Mereka juga demi keturunan keluarga Siang. Tidak ada niat untuk menyakiti kamu. Jika mereka menyakiti saya tidak peduli. Tapi mereka tidak boleh menyakiti Tian-Tian. Manis adalah garis dasar saya. Wei, jangan khawatir. Ayah sekarang tahu tentang ini. Jika mereka di masa depan berani lagi mengganggu Manis, maka semuanya keluar dari sini. Wei, berikanlah ayah sedikit wajah. Jangan katakan lagi di masa depan. Jangan bicara tentang mengambil kembali rumah ini. Ini pasti membuat ibumu ketakutan. Baiklah, kali ini aku hanya melakukannya demi kamu. Jangan ambil pusing dengan mereka. Hanya saja saya tidak sebaik itu. Ruang distrik sekolah di Imperial Palace Hotel. Rencana pindah nama sementara ditunda. Baik, apapun keputusan yang Wei ambil, ayah selalu mendukungmu. Keluarga kalian masih punya kemampuan. Siang hari malah membiarkan Wei mengganggu anak perempuan saya. Ibu mertua, bicaralah lebih pelan. Takut pada apa? Saya akan datang malam ini untuk memberikan keadilan bagi anak perempuan saya. Apakah saya takut pada Wei? Apakah dia tidak mendengar? Saya tidak peduli. Kalian hari ini, jika tidak membuat anak perempuan saya puas, saya akan membawanya pulang ke rumah ibunya. Hal-hal, ibu tahu kamu tidak senang di hati. Kamu bukan. Kamu selalu ingin tas merek kan? Tas ini, itu dari kamar wasiatku. Diam-diam. Katanya satu tas ini bernilai puluhan ribu. Ibu memberikan tas ini padamu. Jangan marah. Hanya dengan satu tas bekas ingin memperbaiki hubungan dengan anak perempuanku. Seharusnya memberikan sesuatu yang lebih praktis. Kalau tidak, kami akan merasa kamu tidak memiliki niat untuk memberikan cucu. Tidak. Oh ya. Uang ini. Biasanya Wei memberikan uang ini kepada kami. Ambil saja semuanya. Anggap saja sebagai permintaan maaf dari kami. Kami minta maaf padamu. Wei masih kecil. Jangan marah padanya. Akan merugikan bayi di perutmu.
Itu tidak baik. Bukan maksudku mengatakan kalian. Keluarga ini, bagaimana bisa membiarkan anak perempuan mengatur uang? Kamu lihat ke arah WeChat. Sudah menjadi seperti apa? Tapi uang untuk membiayai keluarga. Memang hasil usaha Wei Wei. Apa masalahnya dengan uang yang dia hasilkan? Uang yang dia hasilkan juga milik keluarga Xiang. Kalau aku padamu, kami tidak akan mengizinkan lagi untuk menghentikan keangkuhan mereka. Jangan terlalu sombong. Kita harus bersatu untuk menghancurkan Xiao Wei dan membuatnya kehilangan segalanya. Tunggu sampai gadis manis itu kehilangan segalanya. Saya ingin melihat apakah dia masih berani untuk mengadu kepada orang tua. Istri, Xiao Wei sangat kaya. Bagaimana kita bisa menghancurkannya? Saya melihat ke arah Wei. Cukup peduli dengan keluarga. Hal yang begitu besar hari ini. Ayah bisa meredakan situasi. Karena itu, kita harus meminta ayah bicara. Saat makan malam keluarga besok, meminta ayah sebagai kepala keluarga. Bicara tentang membeli rumah lagi. Membuat Wei merasa ini adalah keinginan keluarga. Bukan film. Film Phil. Dia harus setuju meskipun tidak senang. Film Phil. Apakah Xiao Wei akan merasa jika kita semua bersatu? Film Phil. Tidak hanya tentang dia setuju untuk membeli rumah. Kita bisa secara bertahap menjinakkan dia menjadi anjing yang patuh. Film Mayfair. Saat itu, properti dan kekayaan, bahkan gajinya, semuanya akan diberikan kepada suamimu. Sayang, kamu benar-benar pintar. Ketika Wei Wei kehilangan segalanya, menjadi anjing yang terlantar, baru saat itulah saya mengerti. Di rumah kita, seharusnya pria yang memimpin. Cara ini bagus. Ayah, menurutmu bagaimana? Lakukan saja apa yang kamu mau. Saya lebih tua, tidak bisa mengurus lagi. Melatih anjing. Baiklah, aku ingin melihat siapa yang akhirnya akan menjadi anjing yang memohon dengan menggoyangkan ekornya. Wei Wei, meskipun kalian kemarin bertengkar, tapi ayah memikirkannya semalam. Kakakmu dan kakak iparmu memang juga butuh rumah. Aku tahu kejadian kemarin adalah kesalahanku. Tidak tahu apa yang diinginkan kakak ipar. Wei Wei, apakah ini cara untuk berdamai dengan saya? Jadi, kamu harus membelikan saya villa di istana kekaisaran. Jika tidak, aku tidak akan bisa memaafkanmu. Tidak masalah, aku akan membelikanmu. Benar, tentu saja. Setelah makan, kita pergi. Kakak ipar, saya pikir acara sebesar ini seharusnya mengundang keluarga dari pihak ibumu. Bersama-sama menjadi saksi. Kata-kata sudah menjadi keputusan. Tunggu sampai saya tinggal di villa besar. Pasti bisa di depan keluarga dari pihak ibuku. Berdiri tegak di depan mereka. Itu yang benar. Seperti keluarga. Damai dan harmonis. Itulah yang sebenarnya keluarga sejati. Benar. Baiklah, saya akan segera bersiap-siap. Berangkat sekarang juga. Ibu, apakah Anda benar-benar akan memberikan kepada Bibi membeli villa besar? Bermimpi saja, karena Zhou Yuting suka berlagak. Maka biarlah dia, di depan keluarga dan teman-teman, membuat malu. Ibu, anak perempuan, kamu sangat pandai. Baru semalam saya bilang agar adik iparmu, hari ini dia harus membelikanmu villa. Adik saya, kenapa dia belum datang? Bukankah kamu bilang agar ibu dan adikmu juga pindah dan tinggal di sana? Benar, biarkan dia di rumah untuk menyiapkan barang-barangnya. Kedepannya, hari-hari baik ibu dan adikmu, semuanya bergantung padamu. Tidak masalah, saya sedang hamil sekarang, tapi dia adalah cucu tertua keluarga Xiang. Seluruh keluarga adalah milikku. Tunggu sampai saya mendapatkan uangnya. Setelah saya mendapatkannya, akan saya gunakan untuk membantu adik menikahi dan membeli rumah serta mobil. Selamat pagi, Nyonya Zhou. Apakah Anda yang telah memesan? Apakah layanan peninjauan properti hari ini sudah sesuai? Ya, benar. Manajer Feng, hari ini saya telah mengundang. Ajaklah keluarga dan teman-teman untuk menjadi saksi saya. Apakah Anda ingin merekomendasikan? Maka rekomendasikanlah yang bagus. Yang murah itu, Hua Er Ying. Jangan merekomendasikan yang biasa, pilih yang premium. Fair Dianying. Set teratas dan termewah. Fair Dianying. Saya tidak peduli dengan sedikit uang itu. Fair Dianying. Ya, pilih yang mahal. Saudara perempuan saya harus tinggal di tempat terbaik. Fair Dianying. Tidak masalah. Fair Dianying. Ini akan segera diperkenalkan kepada Anda. Fair Dianying. Ini adalah di Jing Hauting, villa paling populer. Semuanya memiliki satu lantai. Film Filipina. Perasaan, kamu benar-benar menemukan keluarga yang baik. Begitu besar ambisinya. Film Mayfair. Jika dia membawa ibunya tinggal di villa mewah ini. Film Mayfair. Dia adalah satu-satunya cucu keluarga Xiang. Tentu saja kita harus memberikan dukungan keluarga. Biarkan dia tinggal di villa terbaik. Hanya dengan begitu dia bisa menunjukkan statusnya. Ya, aku juga jarang melihatnya.
Anda, seorang pemuda yang sangat berbakat. Silakan datang ke sini, Miss Zhou. Astaga, saya belum pernah melihat rumah yang begitu indah. Akan menjadi kaya, benar-benar kaya. Rumah besar yang dibeli oleh ibu dan bibi. Sangat cantik. Ketika saya besar nanti, saya juga akan membelikan ibu rumah seperti ini. Tian-Tian benar-benar manis. Hanya kamu yang lahir dengan begitu. Tidak akan pernah bisa tinggal seumur hidup. Rumah yang begitu bagus. Lihatlah, Miss Zhou. Ini adalah proyek villa mewah kami, di Jinghouting. Proyek villa mewah teratas. Jalan Emas Awan Ungu. Posisi Anda sekarang adalah villa nomor 1 di Jalan Emas Awan Ungu. Kamu dan suamimu, jika bisa membeli rumah ini, pasti akan menjadi objek iri teman dan keluarga. Oke, kalau begitu saya ingin set paling mewah ini. Villa nomor 8 di Puncak Zion. Mungkin rumah ini sedikit di luar anggaran Anda. Saya terlihat seperti tidak punya uang, itu yang dipakai oleh putri saya. Setiap item setara dengan setengah tahun gajimu. Jangan banyak omong, berapa harganya? Jangan menghalangi istri dan anak saya untuk pindah. Ya, 200.000 per meter persegi. Harga total 1 miliar. Harga total 1 miliar. Berapa? 1 miliar. Dan karena villa ini sangat langka, harus dibeli tunai. Miss Zhou, Anda tidak akan kesulitan membayarkan. Tertawa karena tidak punya uang, pura-pura kaya. Siapa itu? Dia sengaja memanggil kita untuk pamer hari ini. Pujian berlebihan. Diam, kalian berdua orang miskin dari pedesaan. Keluarga kami punya banyak uang. Bagaimana mungkin tidak bisa mengeluarkan 1 miliar ini? Zion nomor 8. Saya sudah membeli. Itu 1 miliar. Terlalu mahal. Mengapa mahal-mahal? Ini semua demi masa depan anakmu. Villa nomor 8 di Zion. Hari ini ibu harus membeli. Saya sangat suka dengan Nona Zhou. Berurusan dengan orang yang tegas seperti ini. Miss Zhou, lihatlah. Ini adalah kontrak pemesanan. Namun begitu kontrak ini ditandatangani, kalau tidak bisa membayar, harus membayar denda 10 juta. 10 juta. Bagaimana mungkin kita tidak bisa membayar? Benar kan, sayang? 10 juta. 10 juta. Nona Zhou, jika Anda bisa membayar setelah kontrak selesai, bayarlah segera. Akan menerima kami layanan tambahan yang kami berikan. Saat itu, pengembang properti akan mengirim 3 helikopter untuk mengantarkan sertifikat properti ke depan pintu rumah Anda. 3 helikopter. 3 helikopter. 3 helikopter. 3 helikopter. Cepat, beritahu adik iparmu. Jika ingin melahirkan cucu laki-laki keluarga Siang, segera datang dan bayar. Kita masih bisa pulang ke desa hari ini. Berbanggalah dengan baik. Biarkan penduduk desa juga merasakan keberuntungan dari anak lelaki baik saya. Kenapa masih berlama-lama, Siang Wei? Cepat datang dan bayarlah. Kenapa masih berdiri di sana, Siang Wei? Cepat datanglah. Segera bayarlah. Bayarlah. Kalau kalian beli rumah, aku harus bayar apa?